Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky Bogar dalam channel podcast Ngobrol Hukum dengan teman gue Parves Nanwani. Halo guys. Oke, hari ini pada episode ke-10 yaitu merupakan bagian part kedua ya Ves ya dari series kemarin ya, series Sambo dan Rambo. Kita mau bahas apa nih Ves? Hari ini sebenarnya kita lagi mau bahas mengenai obstruction of justice gitu Obstruction ya. of Justice ya di part Uh, 2 series Sambo dan Rambo ini ya. ya. Jadi kita akan bahas mungkin konsep umumnya obstruction of justice, terus juga kita akan bahas dari aspek pada pidana umum dan juga pada Pidana pidana khusus khususnya, gitu poin ya, pidana khususnya khususnya ya. tindak pidana korupsi. Nah sebenarnya kan emang dalam perkaranya Sambo ini artinya melibatkan pihak-pihak lain juga. Ada beberapa tindak pidana gitu ya, Hmm, yang dilakukan oleh beberapa pihak ini, walaupun sekarang masih dalam, apa namanya, proses persidangan ya. proses persidangan. Jadi, apa yang kita sampaikan ini tidak men-judge, perbuatan mereka, namun kita hanya melihat dari aspek hukumnya saja gitu Iya, ya. jadi untuk teman-teman ini disclaimer juga ya. Ya artinya kita di sini juga tetap memegang teguh pada presumption of innocence gitu ya. Oke. Sebenarnya Nah, juga episode part 2 ini juga episode 10 ini juga relate ya sama pembahasannya kemarin kan. Karena kan yang di betul, episode part pertama itu kan yang episode 9 itu part pertama kita juga ngebahas sedikit mengenai turut sertanya juga kan ya, Fes ya. betul. Nah, ini ya kali ini kita akan bahas mengenai obstruction of justice dalam kasus Verdi Sambo. Sekali lagi kita bahas ini secara akademik ya, Fes ya. Ya, jadi pendekatan kita ini bukan judgmental tapi lebih ke arah, keilmuan aja sih. Dan Hmm, juga, terkait dengan yang kemarin kita bahas itu kan tentang pembunuhannya ya. betul. Ya, jadi pihak-pihaknya ada yang sama, ada yang beda dengan perkara yang dilakukan, sehubungan dengan obstruction of Obstruction of justice. justice, Karena ini betul. tindak pidana yang berbeda gitu ya. Walaupun dibilang berkaitan tentu ada benang merahnya, Hmm, tapi memang betul. berdiri sendiri pidananya gitu ya. Oke. Nah, Hmm, mungkin, dari Ricky bisa jelasin dulu mengenai secara umumnya, gambaran umumnya, apa sih sebenarnya yang dimaksud obstruction of justice gitu? Oke, obstruction of justice ya, atau yang biasanya kalau di Indonesia mungkin disebutnya bahasa Indonesia merintangi penyidikan ya, Fes ya. Ya, perintangan ya, Perintangan ya, merintangi penyidikan atau apa? perintangan lah bisa Perintangan dibilang. lah ya, itu. Mhm, Seperti yang teman-teman kemarin juga udah tahu dalam kasus pembunuhan Brigadir J ya, dalam Sambo itu mhm, kemarin kan ada beberapa pihak yaitu ajudan dari Ferdi Irjen Sambo, Ferdi Sambo ya, Fes ya, Irjen Ferdi betul. Sambo ya. Itu salah satunya ada Richard Eliezer, ada Ricky Rizal, ada juga supir dari Ferdi Sambo ya, Iya, Kuat Maruf, Pak Kuat heeh, ya. Mhm. yang diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice merintangannya. Terus juga ada rekan dari Ferdi Sambo juga yaitu Brigjen ya, Brigjen Hendra Kurniawan. Jadi sebenarnya Brigjen Hendra Kurniawan itu kalau kita ngelihat secara struktural, Mm-mm. beliau kan merupakan Karopaminal yang berada di bawah Kadif Kadif Propam. Propam betul. Gitu. Dan Pak, Agus Nurpatria ya, Mm-mm. itu juga, di bawah Kadif Propam, artinya memang mereka ini sudah menjadi rekan kerja gitu ya. Rekan kerja betul. Oh, Oke, jadi kemarin kan yang tadi gua ada sebelumnya udah ngomong juga, orang-orang yang tadi gue sebutin itu diduga ya, sekali lagi masih diduga melakukan obstruction of justice gitu loh. Sebenarnya obstruction of justice itu apa sih? Nah ini mungkin gue bisa bacain singkatnya aja, yaitu tindakan yang ditunjuk maupun mempunyai efek memutarbalikan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Jadi mungkin kalau bisa dibahas, mungkin poin-poinnya itu seperti mungkin ada unsur mengancam, terus ada kekerasan mempengaruhi proses peradilan ya, Fes ya? heeh. Jadi pada pokoknya itu kalau bicara obstruction of justice itu adalah, jangan sampai pemeriksaan terhadap satu tindak pidana ini bisa berhasil. Karena apa? Motifnya. Kita kembali lagi kalau bicara Betul. pidana pasti akan bicara motif, akan bicara niat, karena itu akan saling berkaitan ya gitu ya secara umumnya. Mhm. Nah, motifnya apa? Mau melindungi si tersangka ataupun si terdakwa gitu ya. Atau ada pihak yang ingin dilindungi lah gitu ya. Heeh heeh. Sehingga jangan sampai perkara ini diperiksa, kalaupun diperiksa jangan sampai, seluruh faktanya terungkap karena ini akan merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, pihak-pihak siapa yang di sini dimaksud? Mhm. Ya tentu tersangka-tersangka atau terdakwa yang melakukan satu tindak pidana awal, Betul betul. gitu loh. Tindak pidana yang semula dilakukan. Pertanyaannya sekarang, eee, apakah bisa berdiri sendiri tindak pidana obstruction of justice? Ya tentunya enggak, karena Iya begini, betul.
harus ada tindak pidana lain dulu yang dilakukan gitu ya. Mhm, mhm. Walaupun bukan seperti tindak pidana pencucian uang yang ada predicate crime dan tindak pidana lanjutan itu enggak seperti itu, tapi logika berpikirnya kan harus ada peristiwa pidana yang lain dulu nih Betul, ada yang terjadi pendahulunya sehingga dulu. ada perintangannya, kan Mhm, begitu. mhm, mhm, mhm. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ini 2 tindak pidana yang berdiri sendiri. Kalau kita berikan contoh gitu ya, kita berikan satu skenario mungkin si A melakukan pembunuhan. Nah, terus si B ini mencoba menghilangkan beberapa bukti terkait pembunuhannya. Nah, apakah Ah, si B ini dapat dianggap melakukan pembunuhan juga? mmm, Nah, kalau kita lihat dalam pembunuhan ya tentunya selesainya tindak pidana pembunuhan secara sempurna ya pada saat perbuatan menghilangkan nyawanya sudah ya selesai, sudah selesai. Apa betul, indikatornya? Kematian. kematian, Jadi saat meninggalnya korban, selesai tindak pidana pembunuhan itu secara sempurna. betul, Terus ada tindak pidana lain nih, menghilangkan beberapa barang bukti, betul, buang betul, betul, pisau dan sebagainya, sebagainya gitu, oke. TKP dibersihkan dan sebagainya. Nah, eee, itu maksudnya ke perintangan. Kenapa? Tujuan dia bersihkan ya tentunya pasti menghilangkan barang Barang bukti. bukti, BB, Niat dia menghilangkan, menggeser dan membersihkan TKP itu kan karena, mau melindungi satu pihak tertentu. Kira-kira betul, konsep berpikirnya seperti itu. oke. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan bahas mengenai sebenarnya obstruction of justice itu di hukum Indonesia lebih umumnya dikenal di aturan mana sih, hukum positif mana ya. Kalau untuk teman-teman tahu, untuk obstruction of justice ini sebenarnya sudah diatur di pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, Ves ya. Itu Betul. secara umum dan nanti khususnya diatur juga di Undang-Undang Tipikor ya, Ves ya, tindak pidana Undang-undang korupsi. ITE juga ada mengatur ya. Iya, di Undang-Undang Heeh. ITE juga mengatur. Jadi ada ketentuan pidana yang umumnya, ada juga yang ketentuan khususnya juga ya. Iya, karena, eee, memang untuk tipikor ini kan memang extraordinary crime ya, makanya diatur lebih khusus lagi. Betul. Dan juga nanti kita mungkin bisa bandingkan berapa sih, maksimal hukuman yang ada di, Ah, KUHP dengan maksimal hukuman yang diatur dalam, mhm, undang-undang kan pemberantasan tindak pidana korupsi gitu ya. mhm. Mungkin kalau untuk singkatnya aja gue bacain 221 KUHP ya, Iya, angka 1 ayat siap. 1 angka 1 yaitu yang disebutkan yang dimaksud sebagai obstruction of justice itu adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Kalau menurut pandangan lu nih, obstruction of justice itu identik gak sih sama attempt of a court, penghinaan dalam peradilan? Oh beda dong, karena gini ya, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang dengan attempt of court itu. Attempt of court itu kan sebetulnya merendahkan derajat persidangan. Persidangan. Beda dengan persoalan perintangan ini. Karena Mmm, perintangan ini kan artinya fokusnya, motifnya itu untuk merintangi satunya pemeriksaan. Tapi kalau bicara penghinaan di pengadilan ini kan motifnya tentu berbeda. betul. Ya dan ini dua konsep yang sangat Sangat berbeda. yang berbeda ya. Ya, Oke. Mungkin untuk juga ketentuan lanjutnya, konsekuensi dari obstruction of justice di KUHP juga diatur di pasal 221 ayat 1, yaitu diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu teman-teman nanti konversi aja sama peraturan yang pidana ya, yang konversi masa oh tahanan ya, jadi yang sama masa biaya dedanya berapa ya, itu kan ada mhm. ketentuan lebih lanjutnya ya. Tapi, yang perlu dicatat adalah artinya gini, dalam perkara pidana umum, kalau dalam perkara pidana umum terjadi obstruction of justice berarti tadi pidananya maksimal 9 bulan begitu ya? 9 bulan, ya betul. Baik, itu kita catat dulu. Nanti karena Pidana penjara ya bandingkan teman-teman. ya, kita akan bandingkan dengan undang-undang lainnya gitu ya. Mhm. Mungkin boleh lanjut. Oke, ini gue lanjut lagi. Terus di pasal 221 angka 1 huruf 2 di situ disebutkan dalam KUHP, barang siapa setelah dilakukannya suatu kejahatan dan dengan maksud menutupinya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau benda dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas lainnya. Nah, kemarin kan kita juga sempat dengar juga kan, Ves, dari kasus Verdi Sambo ini kan ada pihak yang ternyata diduga menghancurkan alat bukti. Mungkin menurut lo ini relate gak pasal ini sama hal yang terjadi? Ya sebetulnya jelas relate. Hmm, Ya karena kan memang ini sudah bicara penghancuran barang bukti dan barang sebagainya. bukti cuy BB. Jadi kan memang kalau bicara itu kan apa sih tujuan ngancurin CCTV gitu loh? Dia kan sudah tahu nih telah adanya dugaan tindak pidana di situ ya. Karena kan Betul. ada korban jelas. Ada korban,
matinya juga tidak secara natural, artinya Hmm. ada pembunuhan gitu ya, ada dugaan ya. Persoalan apakah itu pembunuhan atau bukan, itu kan persoalan lain gitu ya. Hmm. Itu harus dibuktikan dahulu. Tapi yang jelas apa maksudnya menghapus, mengambil CCTV dan sebagainya, itu kan sudah jelas Sudah sebetulnya. jelas perintangan ya, Ya, walaupun tetap, walaupun. ini kan kita gambaran umum dan fakta-fakta yang kita peroleh ini kan masih fakta-fakta dari, media-media dan, berita-berita yang telah disampaikan. Artinya, ini masih harus tetap dibuktikan dulu di pengadilan ya. Betul. Tapi kalau benar ini yang dilakukan dan benar, ini niatnya ya jelas itu adalah Pembunuhan obstruction pasal of justice dari obstruction pembunuhan of pasal justice. tersebut ya. Iya, Oke, lanjut lagi nih sama yang tadi gue sebelumnya udah ngomong juga kan ternyata kan diduga juga anak buah dari Verdi Sambo ini menghilangi bukti CCTV ya. Ini kan sebenarnya ini gue mau bahas dari obstruction of justice dari segi pidana khususnya. Menghilangkan CCTV itu kan sebenarnya adalah informasi elektronik ya, Ves ya. Sebagaimana betul. kan itu diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Di pasal 32 Undang-Undang ITE itu jelas banget bilang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Nah, maka ketentuan di pasal 48-nya memenuhi unsur pidana penjara paling banyak 8 tahun dan atau paling banyak denda 2 miliar rupiah. Nah, ini ketentuan khusus dari obstruction of justice salah satu contohnya ya, Ves ya. Betul. Nah, kalau menurut lu kemarin juga gue sempat nonton sih di persidangannya ada beberapa yang terdakwa obstruction of justice sih. Ini pasal ini juga dimainkan juga sih. Kalau menurut lu gimana tanggapan dari jaksa penuntut umum? Tepat gak JPU tuh menjerat pasal ini? Ya, tentunya begini, kalau bicara mengenai unsur pasalnya kan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa adanya secara melawan hukum ya, atau Tanpa tanpa hak ya hak. teman-teman. Oke, itu pertama harus dibuktikan apakah dia berhak atau tidak Hmm. melakukan perbuatan tersebut. Mengubah, menambah, mengurangi, merusak. Nah, ini kan jelas merusak, menghilangkan, menyembunyikan. Ini kan 3 unsur yang sebetulnya sudah jelas, ada merusak, menghilangkan, dan menyembunyikan gitu ya. Hmm. Satu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik gitu ya. Nah, artinya kan ini, sudah jelas sekali artinya perbuatan yang sudah dilarang banget ini kan dengan sengaja tanpa hak lagi. Betul. Ya kan jelas dong dia kan tidak berhak untuk menghilangkan atau menyembunyikan Apalagi informasi menghancurkan tersebut. ya. Karena kenapa dikatakan milik publik? Karena penafsirannya adalah ini kan akan digunakan untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan penyidikan. Artinya Wih, tidak bener dimiliki juga lu oleh ya. satu orang privat. Hmm. Ini untuk kepentingan publik gitu loh. Gitu ya. Makanya, tentu kalau menurut, gue pribadi ya ini masuk unsurnya. Masuk ya. Tapi Mhm. balik lagi tunggu persidangan. Ya, dan pidananya berapa lama? Ketentuan pidananya itu diatur di pasal 48 Undang-Undang ITE. Penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Oke. Gimana nih? Nah, artinya memang kalau kita lihat dengan ketentuan di KUHP ya ini jelas lebih tinggi ya, Lebih tapi, tinggi, jauh sekali, betul. artinya maksimalnya ya, maksimalnya jauh lebih Maksimalnya. tinggi. Tapi nanti ada yang lebih unik karena, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu mengatur hal yang berbeda. Nah, ini nih, bentar lu Bro Parves bisa bahas nih ya, obstruction Iya, of justice yang tadi awal kita omongin dari segi undang-undang tindak pidana korupsi. Gimana nih, Ves? Coba boleh lu bantu jabarin. iya. Jadi pada prinsipnya kalau di, pe pe Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, begitu ya. Ini ketentuan khusus dari KUHP dan ketentuan, lainnya karena ini memang specially designed for corruption gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau ada terjadi peristiwa obstruction of justice dalam perkara korupsi kita merujuk ke sini gitu. Oke. Oke ya. Nah, dalam pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sudah jelas diatur setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka. Artinya gini, kalau secara umum kita ngelihat Hmm. ini pengaturannya sangat-sangat luas. Hmm. Jauh lebih luas dibandingkan dengan pengaturan di KUHP yang ada di Undang-undang Undang-Undang ITE. ITE. Kenapa? Di sini tuh ada kata-kata mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Nah, artinya perbuatan mencegah ini apa saja wujudnya kan bisa apa saja. Iya, Karena ada langsung benar-benar. dan tidak langsung. Merintangi secara langsung dan tidak langsung ini kan wujud perbuatannya banyak sekali.
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan. Ini kan juga Luas banget ya. iya luas banget gitu loh. Nah, tentunya ini pengaturannya sangat-sangat luas sehingga juga harus hati-hati menggunakan pasal ini begitu ya. Mhm. Tapi di sisi lain juga makanya, nggak banyak orang berani melakukan perintangan dalam kasus korupsi karena pengaturannya sangat luas seperti ini gitu loh. KPK tuh benar-benar Iya, sangat ngejar gitu KPK-nya loh. sangat-sangat ngejer ya. Ya, dan pidananya di sini adalah paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Nah, itu secara pidananya dia ada paling singkat 3 tahun, maksimalnya pun lebih tinggi daripada ketentuan undang-undang yang lain. Sampai Di 12 mana tahun sih tadi 12 Fes ya? tahun ya. Kalau secara rasional ya jelas kenapa lebih tinggi ya karena ini berkaitan dengan, extraordinary crime ya gitu ya. Betul, corruption. Kejahatan yang luar biasa gitu ya. Tapi jadi ngeri juga ya sama pasal 21 itu kalau dipikir-pikir ya. Kalau kita ngebantu gitu, kita menghalangi ya kan merintangi suatu tindak pidana korupsi, bisa masuk unsur pasal 21 ini ya, Fes? Contohnya begini, ini yang paling sering terjadi misalnya begini, perintangan itu, umpamanya, kita punya sahabat misalnya atau teman baik lah atau, kita punya kenalan, beliau mungkin pejabat atau siapalah gitu ya sedang diperiksa oleh Mmm, KPK, sudah menjadi tersangka. Nah karena ada panggilan, mungkin dia tahu dia akan ditahan dan sebagainya gitu ya, makanya dia, nggak mau hadir gitu jadi dia kabur. Nah dia ngumpet lah atau disembunyikan sama temennya ini. Nah siapapun yang menyembunyikan ini sudah termasuk dalam mencegah atau merintangi, kenapa? Sudah menyembunyikan. Kedua, betul. dokumen-dokumen, berkas-berkas dibantu dihancurkan, nah itu juga bisa Obstruction of justice juga. betul gitu loh. Oke, Jadinya, artinya apa? Artinya, di sini itu pasal 21 itu mengatur sangat-sangat luas, sangat-sangat luas, gitu loh. bener. Bisa-bisa yang dilakukan sama terdakwa, dia pikir, "Ah, enggak lah, saya kayaknya nggak obstruction of justice." Tiba-tiba bisa aja terpenuhi unsurnya ya. Iya makanya, apalagi kan bukti-bukti dalam tindak pidana korupsi ini kan juga banyak, nggak cuma satu 2 dan ini banyak berkaitan dengan berkas, Betul. paperwork, informasi-informasi elektronik gitu. Bisa digodok. Iya, jadi artinya ini memang pengaturannya sangat-sangat luas gitu loh kira-kira. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian aja episode ke-10 kali ini, part kedua dari seri Sambo dan Rambo. Untuk teman-teman, kalau suka sama podcast Ngobrol Hukum, teman-teman bisa follow Instagram kami di @ngobrolhukum. Teman-teman juga bisa rating kami di Spotify, teman-teman bisa dengerin kita di Spotify, teman-teman bisa dengerin kita di Castbox, teman-teman bisa dengerin kita di Anchor FM. Dan jangan lupa kalau untuk teman-teman yang udah nonton video YouTube podcast Ngobrol Hukum, tolong like, kasih komen, dan subscribe. Stay tune.